Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Miratun, peserta Latsar dari Kabupaten Bima, Angkatan 36, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, tugas dari aparatur sipil negara ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Permenpan nomor 36 tahun 2019, pejabat fungsional perawat yang disebut perawat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Adapun tugas dari perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan. Yang ketiga, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, merumuskan diagnosis keperawatan. 5. Menyusun rencana tindakan keperawatan. 6. Melakukan tindak keperawatan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi tindakan keperawatan. Adapun peran perawat yaitu cara untuk menyatakan aktivitas perawat dalam praktek, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik. Peran perawat yang pertama yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan adalah memberikan pelayanan perawatan pada pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Yang kedua, sebagai edukator adalah memberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, sebagai koordinator adalah mengkoordinir dan merencanakan dengan tim kesehatan lain sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat adalah sebagai advokat adalah memberikan, mempertahankan, serta membela hak pasien. Kelima, sebagai kolaborator adalah bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Keenam, konsultan adalah tempat konsultasi untuk memecahkan masalah secara efektif. Dan yang terakhir, sebagai pembaharuan adalah memberikan perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan pelayanan keperawatan. Kedudukan perawat ialah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya di lingkungan instansi pemerintah.
Adapun pengembangan karir perawat adalah perencanaan dan penerapan rencana karir yang digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi perawat. Adapun target karir perawat yang ingin dicapai untuk beberapa tahun ke depan, yaitu yang pertama, pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional perawat ahli pertama. Yang kedua, kenaikan pangkat, golongan, dan jabatan. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional perawat dari calon pegawai negeri sipil dengan persyaratan berstatus sebagai PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah nurse bagi jabatan fungsional perawat kategori keahlian, memiliki surat tanda registrasi perawat, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, dan yang terakhir, memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Calon pegawai negeri sipil setelah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional perawat. Pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perawat paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional perawat. Untuk kenaikan pangkat dan jabatan, di mana kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang telah dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif ini merupakan akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai perawat sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan. Adapun jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat jabatan fungsional perawat, yaitu untuk jabatan ahli pertama golongan 3B, jumlah angka kredit minimalnya ialah 50. Ahli muda golongan 3C dan 3D sebanyak 100. Untuk jabatan ahli media golongan 4A, 4B, dan 4C sebanyak 150. Untuk jabatan ahli utama golongan 4D dan 4E sebanyak 200 jumlah angka kredit kumulatif minimal. Angka kredit ini bisa didapat dari mengerjakan uraian tugas jabatan fungsional perawat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2019. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional perawat 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus, angka kredit dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam 1 jenjang yang sedang diduduki. Sedangkan untuk kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama melakukan pelayanan keperawatan yang terdiri dari asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Yang kedua, pengembangan profesi seperti perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas perawat,
pembuatan karya tulis atau karya ilmiah, pembuatan buku petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pelayanan keperawatan. Yang ketiga, yaitu penunjang kegiatan analisis dan pelayanan keperawatan, seperti menjadi pengajar atau pelatih di bidang pelayanan keperawatan dan perolehan penghargaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.